Halo, perkenalkan kami dari kelompok sistem operasi. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas sistem operasi yang dengan dosen pengampu Bu Amaya. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Revi Nadia Pitaloka, lalu Ervina Widya Astuti, saya sendiri Jessica Antoinette Putri, yang ketiga ada yang keempat ada Nathanael Paskaharep. Untuk menjawab pertanyaan tinjauan umum, ada atret adalah unit dasar pemanfaatan CPU itu terdiri dari IDE UTAS, penghitung program atau PC, set register, dan tumpukan. Jadi ini berbagi dengan UTAS lain yang termasuk dalam proses yang sama bagian kode, bagian data, dan sumber daya sistem operasi lainnya. Jadi seperti file dan sinyal yang terbuka. Proses tradisional memiliki satu utas kontrol. Jika sebuah proses memiliki beberapa utas kontrol, proses tersebut dapat melakukan lebih dari satu tugas sekaligus. Jadi pada gambar 4.1 mengilustrasikan perbedaan antara proses utas dan utas tunggal tradisional dan proses multi utas. Lalu ada manfaat pemrograman multi-threaded. Yang pertama ada responsif. Jadi multithreading aplikasi interaktif dapat memungkinkan program untuk terus berjalan, bahkan jika sebagian dari program diblokir. Lalu yang kedua ada resource sharing process, yang hanya dapat berbagai sumber daya melalui teknik seperti memori bersama dan pengiriman pesan. Teknik yang seperti ini harus diatur secara eksplisit. Yang ketiga ada ekonomi, yang mengalokasikan memori dan sumber daya untuk pembuatan proses yang sangat mahal. Yang keempat ada skalabilitas. Manfaat multithreading bisa lebih besar dalam arsitektur multiprosesor, yang dimana UTAS dapat berjalan secara paralel pada inti pemrosesan yang berbeda. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan multi-core programming. Yang pertama, tren terkini dalam arsitektur komputer adalah memproduksi chip dengan beberapa inti atau CPU pada satu chip. Aplikasi multi-thread yang berjalan pada chip inti tunggal tradisional harus menyisipkan thread seperti yang ditunjukkan pada gambar single core. Namun pada chip inti ganda, thread dapat disebarkan ke seluruh inti yang tersedia sehingga memungkinkan pemrosesan paralel yang sebenarnya. Seperti pada gambar yang kedua, 4.4. Untuk sistem operasi, chip multi-inti memerintahkan algoritma penjadwalan baru agar dapat memanfaatkan beberapa inti yang tersedia dengan lebih baik. Karena multi-thread menjadi lebih meluas dan lebih penting, ribuan alih-alih puluhan thread CPU telah dikembangkan untuk mendukung lebih banyak thread simultan per inti dalam perangkat keras. Next. Selanjutnya, di sini terdapat penataan pemrograman. Bagi pemrograman aplikasi, ada 5 area di mana chip multi-inti menghadirkan tantangan baru. Yang pertama, mengidentifikasi tugas, yaitu tujuannya untuk memeriksa aplikasi untuk menemukan aktivitas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Yang kedua, keseimbangan, menemukan tugas yang dapat dijalankan bersama yang memberikan nilai yang sama, yaitu seperti jangan membuang waktu dengan melaksanakan tugas yang sepele. Yang ketiga, pemisahan data. Tujuannya untuk mencegah UTAS saling mengganggu satu sama lain. Yang keempat, ketergantungan data. Jika suatu tugas tergantung pada hasil tugas lain, maka tugas tersebut perlu disinkronkan untuk memastikan akses dalam urutan yang tepat. Yang keempat, pengujian dan debugging. Pada dasarnya lebih sulit dalam situasi pemrosesan paralel, karena kondisi balapan menjadi lebih baik, kompleks, dan sulit diidentifikasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis paralelisme. Secara teori ada dua cara berbeda untuk memparalelkan beban kerja. Paralelisme data membagi data ke dalam beberapa inti UTAS dan melakukan tugas yang sama pada setiap
subset data. Misalnya, membagi gambar besar menjadi beberapa bagian dan melakukan pemrosesan gambar digital yang sama pada setiap bagian pada inti yang berbeda. Kedua, paralelisme, tugas membagi tugas-tugas berbeda yang harus dilakukan di antara inti-inti yang berbeda dan melakukannya secara bersamaan. Next. Nah, di sini ada model multi threading. Ada dua jenis thread yang harus dikelola dalam sistem modern, thread pengguna dan thread kernel. Thread pengguna didukung di atas kernel. Tanpa dukungan kernel, thread ini adalah thread yang akan dimasukkan oleh programmer aplikasi ke dalam program mereka. Thread kernel didukung di dalam kernel OS itu sendiri. Semua operasi sistem modern mendukung thread tingkat kernel yang memungkinkan kernel untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan atau untuk melayani beberapa panggilan sistem kernel secara bersamaan. Dalam implementasi tertentu, utas pengguna harus dipetakan ke utas kernel menggunakan salah satu strategi berikut. Oke, saya lanjutkan. Model multi-thread trading pertama, model banyak ke satu. Kedua, model banyak satu ke satu. Ketiga, model banyak ke banyak. Model banyak ke satu ialah dalam model banyak ke satu banyak thread, tingkat penggunaan semuanya dipetakan ke satu thread kernel. Manajemen thread ditangani oleh pustaka thread di ruang penggunaan yang sangat efisien. Akan tetapi, jika panggilan sistem pemblokiran dilakukan, maka seluruh proses diblokir. Meskipun thread penggunaan lain seharusnya dapat melanjutkan proses, karena satu utas kernel hanya dapat beroperasi pada satu CPU. Model banyak satu ke satu tidak memungkinkan proses-proses individual dibagi melintasi beberapa CPU. Benang hijau untuk Solaris dan GNU Portable Threads menerapkan model banyak satu ke satu di masa lalu, tetapi beberapa sistem harus melakukannya saat ini. Model satu ke satu. Model satu ke satu membuat utas kernel terpisah untuk menangani setiap utas penggunaan. Model satu ke satu mengatasi masalah yang tercantum di atas yang melibatkan pemblokiran, panggilan sistem, dan pemisahan proses di beberapa CPU. Namun, overhead dalam mengelola model satu ke satu lebih signifikan, melibatkan lebih banyak overhead dan memperlambat sistem. Sebagian besar implementasi model ini menetapkan batasan pada beberapa banyak utas yang dapat dibuat. Linux dan Windows dari 95 hingga XP menerapkan model satu ke satu untuk thread. Model banyak ke banyak. Model banyak ke banyak memultiplex sejumlah thread penggunaan ke dalam jumlah thread kernel yang sama atau lebih sedikit, menggabungkan fitur terbaik dari model satu ke satu dan banyak ke satu. Penggunaan tidak memiliki batasan pada jumlah thread yang dibuat. Memblokir panggilan sistem kernel tidak diblokir keseluruhan proses. Memproses dapat dibagi ke beberapa prosesor. Proses individual dapat dioperasikan sejumlah variabel thread kernel, tergantung pada jumlah CPU yang ada dan faktor lainnya. Salah satu variasi populer dari model banyak ke banyak adalah model tingkat 2, yang memungkinkan operasi banyak ke banyak atau satu ke satu. Iris, HPUX, dan True64 Unix menggunakan model 2 tingkat seperti yang dilakukan Solaris sebelum Solaris 9. Berikut contoh
contoh operasi model tingkat kedua, 2 tingkat. Selanjutnya, perpustakaan thread. Perpustakaan thread menyediakan API bagi programmer untuk membuat dan mengelola thread. Pustaka thread dapat diimplementasikan baik di ruang penggunaan maupun di ruang kernel. Yang pertama melibatkan fungsi API yang diimplementasikan hanya di dalam ruang penggunaan tanpa dukungan kernel. Yang kedua, melibatkan panggilan sistem dan memerlukan kernel dengan dukungan pustaka thread. Ada 3 pustaka thread utama yang digunakan saat ini, ialah PO6 PT Thread dapat disediakan sebagai pustaka pengguna atau kernel sebagai perluasan standar POSIX. Threadwin 32 disediakan sebagai pustaka tingkat kernel pada sistem Windows. Thread Java. Karena Java umumnya berjalan pada Java Virtual Machine, implementasi thread didasarkan pada OS dan perangkat keras apapun yang menjalankan Java Virtual Machine, yaitu pthreads atau threads. Windows 32 tergantung pada sistemnya. Bagian berikut akan menunjukkan penggunaan thread di ketiga sistem untuk menghitung jumlah bilangan bulat dari 0 hingga n di thread terpisah dan menyimpan hasilnya dalam variabel sum seperti yang di bawah ini. Oke, lanjut. Di sini ada PT thread atau bisa dibilang benang. Standar PO6 IEEE 1003.1c mendefinisikan spesifikasi untuk PT thread, bukan implementasinya. PT thread tersedia di Solaris, Linux, Mac OS, True64 dan melalui shareware domain publik untuk Windows. Variabel global digunakan ke semua thread. Satu utas dapat menunggu utas lainnya bergabung kembali sebelum melanjutkan. PT threads mulai dieksekusi dalam fungsi yang ditentukan. Dalam contoh ini fungsi runner. Contohnya ada di sebelah kanan ini. Next. Utas Windows mirip dengan PT threads. Periksa contoh kode untuk melihat perbedaannya yang sebagian besar bersifat sintaksis dan nomenklatur. Perbedaannya ini ada di sebelah kanan ini dengan yang ini. Utas Java. Semua program Java menggunakan thread, bahkan yang umum menggunakan thread tunggal. Pembuatan thread baru memerlukan objek yang mengimplementasikan antarmuka runnable, yang berarti thread tersebut berisi metode public void run. Setiap turunan kelas thread secara alami akan berisi metode tersebut. Dalam praktiknya, metode run harus ditimpa atau disediakan agar thread memiliki fungsionalitas praktis. Membuat objek thread tidak akan memulai thread yang sedang berjalan. Untuk melakukannya, program harus memanggil metode start thread. Start mengakolasikan dan menginisialisasi memori untuk thread, lalu memanggil metode run. Programmer tidak memanggil run secara langsung. Karena Java tidak mendukung variabel global, threads harus diberi referensi ke objek bersama agar dapat berbagi data. Dalam contoh ini, objek sum. Bahwa Java merupakan berjalan di atas OS asli atau spesifikasi Java tidak menentukan apa yang akan digunakan untuk memindahkan threads Java ke threads kernel.
Keputusan ini bergantung pada implementasi Java dan dapat berupa satu ke banyak atau banyak ke satu. Pada sistem Unix, Java biasanya menggunakan threads dan pada sistem Windows biasanya menggunakan threads Windows. Nah, di sini saya akan menjelaskan threading implicit. Yang pertama ada kumpulan thread, ada buka MP, pengiriman pusat besar atau GCD, pendekatan lainnya. Next, kumpulan thread. Kumpulan thread membuat thread baru setiap kali dibutuhkan dan kemudian menghapusnya ketika sudah selesai, bisa jadi tidak efisien dan juga dapat menyebabkan jumlah thread yang dibuat sangat besar atau tidak terbatas. Solusi alternatifnya adalah membuat sejumlah thread saat proses pertama kali dimulai dan menempatkan thread tersebut ke dalam kumpulan thread. Thread dialokasikan dari kumpulan sesuai kebutuhan dan dikembalikan ke kumpulan ketika tidak lagi diperlukan. Jika tidak ada thread yang tersedia di kumpulan, proses mungkin harus menunggu hingga ada yang tersedia. Jumlah maksimum utas yang tersedia adalah dalam kumpulan utas dapat ditentukan oleh parameter yang dapat disesuaikan, mungkin secara dinamis sebagai respon terhadap perubahan beban sistem. Win32 menyediakan kumpulan thread melalui fungsi poll function. Java juga menyediakan dukungan untuk kumpulan thread melalui paket Java Utility Concurrent, dan Apple mendukung kumpulan thread di bawah arsitektur Gen Central Dispatch. Next, buka MP. Buka MP adalah serangkaian arahan compiler yang tersedia untuk program C, C++ atau Fortran yang memerintahkan compiler untuk secara otomatis membuat kode paralel jika diperlukan. Misalnya arahannya seperti berikut. Akan menyebabkan kompilator membuat banyak thread sebanyak inti yang tersedia pada mesin. Misalnya 4 pada mesin wet core dan menjalankan blok kode paralel dikenal sebagai wilayah paralel pada setiap thread. Direktif contoh lain adalah progma OMP parallel for yang menyebabkan loop for yang segera mengikuti diparalelkan, membagi iterasi di antara inti yang tersedia. Next, pengiriman pusat besar. GCD adalah ekstensi C dan C++ yang tersedia pada sistem operasi iOS dan iOS Apple untuk mendukung paralelisme. Mirip dengan OpenMP, pengguna GCD mendefinisikan blok kode yang akan dieksekusi secara serial atau paralel dengan menempatkan tanda kurung kurawal buka sebelum tanda kurung kurawal, yaitu seperti contoh berikut ini. GCD menjalankan blok dengan menempatkan pada salah satu dari beberapa antrian pengiriman. Blok yang ditempatkan pada antrian serial dihapus satu persatu. Blok berikut tidak dapat dihapus untuk menjadwalkan hingga blok sebelumnya selesai. Ada dua antrian bersamaan yang secara kasar bersesuaian dengan prioritas rendah, sedang, atau tinggi. Blok juga dihapus dari antrian ini satu persatu. Tetapi beberapa blok dapat dihapus dan dikirim tanpa menunggu blok lain selesai terlebih dahulu, tergantung pada ketersediaan utas. Secara internal, GCD mengelola kumpulan utas POSIC yang ukurannya dapat berfungsi tergantung pada kondisi beban. Next.
Pendekatan lainnya, ada beberapa pendekatan lainnya yang tersedia termasuk trading, building, blocks, Microsoft dan produk lainnya, dan paket util concurrent Java. Di sini saya akan menjelaskan masalah trading. Yang pertama ada panggilan sistem port dan ASIC. Yang kedua ada penanganan sinyal. Yang ketiga ada pembatalan trade. Yang keempat ada penyimpanan lokal trade. Yang kelima ada aktivasi penjadwalan. Next. Panggilan sistem port dan ASIC. Pertanyaannya, jika satu thread bercabang, apakah seluruh proses disalin atau proses baru bersifat single threaded? Jadi jawabannya tergantung sistem. Jika proses baru langsung dijalankan, tidak perlu menyalin semua thread lainnya. Jika tidak, maka seluruh proses harus disalin, serta banyak versi Unix menyediakan beberapa versi panggilan fork untuk tujuan ini. Next. Panggilan sinyal. Jadi pertanyaannya, ketika suatu proses multithread menerima sinyal, ke thread manakah sinyal itu harus dikirimkan? Jadi ada 4 pilihan utama. Yang pertama, kirimkan sinyal ke thread yang menerima sinyal tersebut. Yang kedua, mengirimkan sinyal ke setiap alur dalam proses. Yang ketiga, mengirimkan sinyal ke untayan tertentu dalam proses. Yang keempat, tetapkan utas tertentu untuk menerima semua sinyal dalam suatu proses. Jadi pilihan terbaik mungkin bergantung pada sinyal spesifik mana yang terlibat, serta Unix memungkinkan masing-masing thread untuk menunjukkan sinyal mana yang mereka terima dan mana yang mereka abaikan. Namun sinyal tersebut hanya dapat dikirimkan ke satu thread yang umumnya merupakan thread pertama yang menerima sinyal tersebut. Dan juga Unix menyediakan 2 panggilan sistem terpisah, kill dan pthread kill, untuk masing-masing mengirimkan sinyal ke proses atau thread tertentu. Dan juga Windows tidak mendukung sinyal, tetapi sinyal tersebut dapat ditiru menggunakan APC. APC inilah yang dikirimkan ke thread tertentu serta bukan prosesnya. Next. Yang ketiga ada pembatalan thread. Thread tidak lagi diperlukan dapat dibatalkan oleh thread lain dengan salah satu dari 2 cara, yaitu pembatalan asinkron, membatalkan rangkaian dengan segera. Yang kedua ada pembatalan tertunda, menetapkan tanda yang menunjukkan bahwa utas harus membatalkan dirinya sendiri saat diperlukan, yang kemudian utas yang dibatalkan harus memeriksa tanda ini secara berkala dan keluar dengan baik saat melihat tanda tersebut ditetapkan. Lokasi sumber daya bersama dan transfer data antar utas dapat menjadi masalah dengan pembatalan asinkron. Next. Penyimpanan lokal thread. Sebagian besar data dibagi antar thread dan ini merupakan salah satu manfaat utama penggunaan thread. Namun kadangkala thread juga memerlukan data yang spesifik untuk tiap thread. Dan juga sebagian besar pustaka thread, utamanya yang paling utama pthread Win32 Java, menyediakan dukungan untuk data khusus thread yang dikenal sebagai penyimpanan lokal thread atau TLS. Perhatikan bahwa kurang lebih seperti data statis daripada variabel lokal karena tidak berhenti pada saat fungsi berakhir. Next. Lalu yang terakhir ada aktivasi penjadwalan. Banyak implementasi thread menyediakan prosesor virtual sebagai antarmuka antar thread pengguna dan thread kernel, khususnya untuk model banyak ke banyak atau 2 tingkat. Lalu proses virtual ini dikenal sebagai proses ringan LWP. Terdapat korespondensi satu-satunya antara LWP dan untayan kernel. Jumlah thread kernel yang tersedia dan karena jumlah LWP dapat berubah secara dinamis. Lalu ada aplikasi atau perpustakaan thread tingkat pengguna, memetakan thread pengguna ke LWP yang tersedia. Lalu ada thread kernel yang dijadwalkan ke prosesor nyata oleh sistem operasi. Kernel berkomunikasi dengan pustaka thread tingkat pengguna saat peristiwa tertentu terjadi, seperti saat thread yang akan diblokir melalui upcall yang ditangani oleh pustaka thread oleh penanganan upcall. Upcall juga menyediakan LWP baru untuk dijalankan oleh penanganan upcall yang kemudian dapat digunakan untuk menjadwalkan ulang thread pengguna yang akan diblokir, sehingga sistem operasi dapat mengeluarkan upcall saat tidak
lagi dibrokil sehingga pustaka thread dapat melakukan penyesuaian yang sesuai. Lalu jika thread kernel terblokir, maka LWP terblokir yang mana memblokir thread pengguna. Yang idealnya harus ada setidaknya LWP yang tersedia sebanyak jumlah thread kernel yang dapat diblokir secara bersamaan. Jika tidak seperti itu, semua LWP diblokir, maka thread pengguna harus menunggu hingga satu thread tersedia. Nah, di sini selanjutnya saya akan memberikan contoh sistem operasi. Yang pertama itu ada Windows XP dan Linux. Next. Yang pertama ada Windows XP. Nah, UTAS Windows XP. Yang pertama itu ada pustaka UTAS API Win32 mendukung modul UTAS 1 ke 1. Yang kedua, Win32 juga menyediakan pustaka Fiber yang mendukung model banyak ke banyak. Komponen thread Win32 meliputi ID UTAS, daftar, tumpukan pengguna yang digunakan dalam metode penggunaan, dan tumpukan kernel yang digunakan dalam mode kernel. Area penyimpanan pribadi yang digunakan oleh berbagai pustaka runtime dan pustaka tautan dinamis (DLL). Yang keempat, struktur data utama untuk thread Windows adalah A-thread atau block thread eksekutif, K-thread, block thread kernel, dan tab atau blok lingkungan thread. Struktur A-thread dan K-thread sepenuhnya berada dalam ruangan kernel, dan karena hanya dapat diakses oleh kernel, sedangkan tab berada dalam ruangan pengguna. Benar atau salah thread Windows menyediakan tumpukan pengguna dan kernel itu benar adanya, karena setiap thread Windows memiliki tumpukan pengguna dan kernel, istilah yang digunakan Linux untuk merujuk pada proses atau thread. Next. Yang kedua itu benang Linux. Benang Linux itu terdapat lorem ipsum, dollar sheet amit, concertator adipisting elite, gus voltutate nulla up other cause, file f ticutur Linux tidak membedakan antara proses dan thread. Ia menggunakan istilah yang lebih umum, yaitu tugas. Panggilan sistem atau fork tradisional sepenuhnya menduplikasi suatu proses atau tugas, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Panggilan sistem alternatif atau clone memungkinkan berbagai tingkat pembagian antara tugas induk dan anak yang dikontrol oleh tanda seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Untuk clone FS, informasi sistem berkas yang dibagikan. Untuk clone FN itu adalah ruangan memori yang akan dibagikan nantinya. Clone seekheads, penanganan sinyal yang dibagikan. Dan yang terakhir itu clone file, yaitu kumpulan file terbuka dan dibagikan. Next. Untuk memanggil clone tanpa flag yang ditetapkan sama dengan fork, atau memanggil clone dengan clone underscore fs, clone underscore vm, dan clone underscore seekhead, dan clone underscore file sama dengan membuat thread, karena semua struktur data ini akan digunakan bersamaan. Yang kedua, Linux mengimplementasikan ini menggunakan struktur task structs yang pada dasarnya menyediakan tingkat ketidakterarahan terhadap sumber daya tugas. Jika tanda tidak ditetapkan, maka sumber daya yang ditunjuk oleh struktur tersebut akan disalin. Tetapi jika tanda diterapkan, maka hanya petunjuk oleh sumber yang disalin dan dengan memiliki sumber daya tersebut dibagikan. Selanjutnya, dihapus dari edisi ke-9. Beberapa distribusi Linux sekarang mendukung NPLT, Native atau Native POSIX Library. Yang pertama itu sesuaikan dengan POSIX, dukungan untuk SMP atau multi-disk, NUMA atau akses memori non-seragam, dan proses multi. Yang ketiga, dukungan untuk ratusan hingga ribuan thread.
Baiklah, sekian presentasi kami. Mohon maaf atas kurang dan lebih. Terima kasih.